Ya kalau persiapannya udah siap lah yang namanya permasalahan ini yang dikuasai. Artinya secara hukum dia udah paham. Dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan baik dalam bentuk itu video, dalam bentuk percakapan, dan juga kita udah siapkan saksi. Orang yang paham, orang yang mengetahui, orang yang mempunyai interaksi secara khusus dan interaksi yang terkait dengan permasalahan ini. Jadi mereka yang berkomunikasi, mereka yang tahu, mereka yang diberitahu. Nah, oleh karena itu, itulah saksi yang kami bawa besok. Dua. Yang Pak. dari luar negeri saya nggak tahu, yang jelas lebih dari satu. Laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap sosok VAB yang digadang-gadang merupakan kekasih dari Loli nampak disambut dengan sigap oleh aparat berwajib. Ya, belum genap 1 pekan dibuat, laporan Nikita Mirzani terkait dugaan tindak kejahatan berat sosok VAB disebut-sebut sudah mulai diproses. Buktinya, tepat pada hari ini, wanita kelahiran 1986 itu sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan. Bak enggan hadir dengan tangan kosong, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukumnya pun mengaku telah mengantongi setumpuk bukti yang diyakini mampu menguatkan dugaan kejahatan berat sosok VAB. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, pihak Nikita pun disebut-sebut telah menggandeng lebih dari 1 orang saksi. Lantas, benarkah saksi tersebut diterbangkan langsung dari luar negeri? Akan seperti apakah pula fakta-fakta baru yang dikuak Nikita Mirzani? Ya kalau persiapannya udah siap lah yang namanya permasalahan ini yang dikuasai. Artinya secara hukum dia udah paham. Dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan baik dalam bentuk itu video, dalam bentuk percakapan, dan juga kita udah siapkan saksi. Saksinya udah datang dan insya Allah besok bersama-sama ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal yang dilaporkan adalah dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau yang tidak sesuai ketentuan. Terlapornya saudara VAB, ya. Saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, ya, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di Perlindungan Anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Bukti-bukti ada foto, ya, kemudian ada saksi yang diajukan 3 orang. Nah itu semua nanti dijadwalkan untuk dimintain keterangan dari penyidik. Kita bawa saksi dari luar negeri, insya Allah besok udah datang. Ya nggak boleh dong, kamu tahu dulu. Nah, namanya saksi ya nanti setelah diperiksa, Anda saya beritahu siapa saksinya. Nah kalau sekarang saya beritahu Anda, jadinya proses pemeriksaannya itu dilakukan terlebih dahulu oleh media, nggak boleh itu. Dua. Yang Pak. dari luar negeri saya nggak tahu, yang jelas lebih dari 1. Orang yang paham. Orang yang mengetahui, orang yang mempunyai interaksi secara khusus dan interaksi yang terkait dengan permasalahan ini. Jadi mereka yang berkomunikasi, mereka yang tahu, mereka yang diberitahu. Nah, oleh karena itu, itulah saksi yang kami bawa besok. Apa peristiwa atau uraian singkat yang dilaporkan oleh saudari NM adanya dugaan tindak pidana di bawah umur dan atau sesuai ketentuan yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban. Korban ini anak, ya, usianya di bawah 18. Kejadian berawal saat pelapor saudari NM sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang hamil dari salah satu saksi, dan korban telah melakukan banyak 2 kali atas suruhan terlapor.
sehingga pelapor merasa dirugikan dan selanjutnya dilaporkan. Kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya. Yang jelas berdasarkan hukum, anak yang belum 18 tahun itu masih dikategorikan anak yang belum dewasa. Nah, jika terjadi sesuatu terhadap anak yang belum dewasa, itu ada beberapa pasal yang dilanggar. Salah satu pasal yang dilanggar itu dengan ancamannya adalah 5 tahun, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, pasal-pasal yang saya laporkan, dugaan yang dilanggar itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan KUH Pidana. Ini peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Inilah yang selanjutnya didalami oleh rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Selatan, ya. Didalami dalam langkah penyelidikan untuk melakukan pengambilan keterangan dari korban, saksi-saksi, cek TKP, olah TKP, nanti terlapor juga dipanggil, melihat barang bukti untuk dilakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Seperti tidak ada habisnya memang bila membicarakan perseteruan Nikita Mirzani dan sang buah hati. Namun di sisi lain, laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap VAB seolah menjadi sebuah bukti dari indahnya cinta dan kasih sayang seorang ibu. Ya, walaupun di depan umum dirinya terus menegaskan tak lagi peduli, tetapi di belakang layar ia seperti mengambil segala cara guna menyelamatkan sang buah hati. Entah apa yang sebenarnya terjadi selama ini, namun yang pasti Nikita nampak memiliki cara tersendiri dalam merawat dan memberi kasih sayang pada sang buah hati. Lantas, mungkinkah langkah itu memang membuktikan jika nama Loli masih terus tertulis indah dan menghiasi relung hati Niki? Kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Jadi Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Mungkin di luar, di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah gak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi. Dia merasakan hancur, hatinya sakit. Ketika dia dengar anaknya ngejelek-jelekin ibunya sedemikian rupa, itu wah hancur banget sih Niki, beneran deh. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin sakit hati pertama. Kalau dia nggak sayang, dia pasti akan ngerasa mati rasa, mau dikatain apa aja, alah bodo amat. Tapi ketika dia merasa sakit, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, berarti kan ada ada deep down inside itu ada yang terluka. Pastinya itu masih ada rasa sayang. 9 bulan di perutnya Niki gitu ya, tumbuh kembangnya diikuti Niki, segala kebutuhannya dipenuhi Niki. Bohong kalau misalnya dia nggak sayang gitu loh, masih ada rasa sayang pasti. Cuma mungkin ini cara dia untuk memberikan here's a lesson for you Loli gitu loh. Waktu saya rawat ya, itu anak bersih ya, bersih, terawat, masih perawan, nggak ada video, nggak bawa kabur uang orang, terjamin hidupnya. Mau apa tinggal minta. Dan saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya untuk mengambil ekstrakurikuler yang tidak mereka inginkan. Ingat, ya kayak ada di komen-komenan orang tuh, ngerawat anak kan kewajiban. Nah, kalau udah dirawat anaknya, kewajiban anaknya apa? Patuh sama orang. Ayo, coba. Kewajiban anaknya apa? Jadi kalau misalnya begini, bagaimana seseorang ibu terhadap anaknya? Anda tanyakan kepada ibu-ibu, ramai, semua rata pasti akan berjuang mati-matian terhadap anaknya. Ya, semua ibu Anda tanyakan, jawabannya pasti sama. Kalau kalian bilang, anak itu cermin orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi
Mungkin orang tua kalian kali. Kalau di keluarga saya nggak ada. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut oleh gembel. Oke, kalau pandangan dari seorang ibu ya, aku kan juga seorang ibu. Yang namanya ibu sama anak berseteru, beda paham itu mungkin udah biasa. Cuma yang di sini itu kenapa nggak selesai ya, karena dari Lolinya sendiri juga kayak apa ya, kurang maksimal usahanya kalau menurut aku. Cuma ya gimana ya, aku juga bingung yang berkomentarnya, karena ya ini kan urusan keluarga mereka, tapi karena banyak yang ngadu ke aku, temen-temennya Loli, mau tidak mau aku juga harus menyampaikan ke Niki. Jadi sebenarnya ini kuncinya tuh di Loli gitu. Makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam, buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa? Mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Terlepas dari hal itu, hal menarik lainnya pun tak kalah memantik banyak tanya terkait terseret-seretnya nama selebritis Denny Sumargo dalam luapan emosi Nikita Mirzani. Hal itu tentunya bukanlah tanpa alasan, mengingat sosok Denny Sumargo lah yang pertama kali memberikan kesempatan kepada kekasih Loli untuk memberikan klarifikasi soal kisah cintanya. Di mana pada kesempatan itu, ia mengaku telah mengakhiri hubungannya dengan Loli. Tetapi anehnya, dalam konferensi persnya pekan lalu, pria itu justru berkilah jika semua itu hanyalah lelucon belaka. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Nikita Mirzani terkait hal itu? Saya nggak ngurusi mau putus, mau pacaran, mau apa. Kayaknya nggak paham nih persoalan yang dipersoalkan. Saya nggak ngurusin nih mau pacaran, kayak mau apa. Mau putus, nggak putus. Memang gue pikirin, nggak ngurusin itu saya. Saya ngurusin adanya dugaan tindak pidana seseorang yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang KUH Pidana. Titik. Jadi bukan urusan percintaan, tapi ada perbuatan pidana yang masuk dalam kategori kejahatan dengan ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Gue kalau jadi Denny Sumargo di prank sama Kang Semir sih gue sakit ya, karena sosokan mau ngasih wadah untuk si Kang Semir bercerita di podcastnya gitu ya. Padahal sebelumnya Denny Sumargo itu sempat gue kasih tahu, Den, jangan dikasih wadah, Den, karena tuh anak, Den, tukang bohong, cuman pengen eksis, cari panggung. Tapi Denny Sumargo dengan gayanya ya kan, gayanya yang sosokan smart gitu ya, mewawancarai bintang tamunya gitu kan. Akhirnya apa, kena prank kan lo Denny Sumargo. Udah gua bilang, nggak percaya lo Denny Sumargo, lo makan toh. Ngomong lah, gue udah putus, gini bla 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 lalala. Kemarin keceplosan, ada yang preskon bilang kena prank ulah. Makanya, tapi gue kadang-kadang suka nggak habis pikir gitu ya sama orang-orang yang punya konten YouTube besar gitu ya. Sosokan pengen menyelesaikan masalah, nggak usah repot nyelesain masalah orang deh. Gak usah repot. Nah, sekarang malu nggak Denny Sumargo? Kemarin gue kirimin klarifikasi si Kang Semir itu yang mukanya kayak kunyuk. Gue kirimin ke dia nggak bales. Mungkin dia lagi malu, Media sosial ini kan memang pada akhirnya jadi seperti sarana ya untuk seseorang berbalas komentar gitu ya, membalas perilaku, tidak secara langsung tapi melalui postingan-postingan gitu. Sayangnya memang pada akhirnya postingan ini seringkali menjadi bias artinya atau maknanya gitu, yang seringkali bisa jadi juga disalahartikan gitu. Maksud si
pengirim atau penyuntingnya adalah A, bisa jadi diartikan B gitu ya. Kembali lagi karena orang punya beragam perspektif gitu, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka gitu. Jadi ya kalau bisa memang hati-hatilah dalam membuat postingan. Kalaupun memang punya sedikit masalah, konflik, ataupun perasaan-perasaan tidak enak gitu terhadap seseorang, ada baiknya memang menyatakan secara asertif gitu dan persuasif secara langsung kepada orang tersebut, memastikan atau paling tidak meminimalisir supaya tidak disalahartikan baik oleh orang yang dituju atau oleh orang lain. Gejolak-gejolak atau emosi yang ada di dalam diri seseorang kan sejatinya memang orang tersebut yang paham gitu ya. Kita cuma bisa menerka-nerka kira-kira apa sih yang dia rasakan sampai dia lalu menampilkan hal tersebut gitu. Cuma baiknya memang harusnya hati-hati gitu, jangan sampai pada akhirnya niat baik atau tujuan baik lalu disalahartikan yang pada akhirnya justru menjadi masalah, menjadi sumber bumerang yang pada akhirnya menyulitkan dirinya sendiri gitu ya, mendulang permusuhan baru gitu. Padahal sejatinya media sosial ini menjadi sarana yang harusnya bisa mengedukasi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.